alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan badai merupakan permasalahan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Bencana alam mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun kerugian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan prediksi secara dini agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan tindakan mitigasi sebelum bencana terjadi. Seiring berkembangnya AI, khususnya deep learning, muncul berbagai metode yang mampu mempelajari pola data yang kompleks sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Permasalahannya, walaupun banyak penelitian telah mengembangkan model deep learning yang prediksi bencana alam, terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama ada penelitian masih berfokus pada satu jenis model atau satu jenis bencana. Yang kedua, belum banyak penelitian yang membandingkan berbagai metode deep learning dalam satu kajian. Yang ketiga, informasi penelitian masih tersebar di berbagai jurnal sehingga sulit memperoleh gambaran menyeluruh. Yang keempat, belum diketahui metode mana yang paling banyak digunakan serta memiliki performa terbaik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR. Selanjutnya, tujuan penelitian ini itu bertujuan membandingkan performa setiap metode berdasarkan penelitian terdahulu, lalu mengidentifikasi jenis dataset yang digunakan, mengidentifikasi metode deep learning yang digunakan dalam prediksi bencana alam, lalu mengetahui perkembangan penelitian deep learning pada bidang prediksi bencana alam selama tahun 2021 sampai 2026, lalu mengetahui tantangan implementasi deep learning. Selanjutnya, research question-nya, penelitian yang berarti itu ada 5. Yang pertama, metode deep learning akan digunakan dalam prediksi bencana. Kedua, bagaimana performa masing-masing metode. Yang ketiga, dataset apa saja yang digunakan. Yang keempat, apa tantangan implementasi deep learning. Yang kelima, bagaimana tren penelitian selama tahun 2021 sampai 2026. Selanjutnya ada sistematik literatur review atau SLR, mengikuti pedoman Prisma 2020 dengan tahapan penelitian itu yang pertama identification, kedua screening, ketiga eligibility, dan yang keempat ikut. Data bisa digunakan itu ada Google Scholar, Science Direct, dan Springer Link. Selanjutnya ada model deep learning yang CNN itu mengolah citra satelit, kedua mendeteksi daerah banjir, ketiga kebakaran hutan, keempat longsor. LSTM digunakan pada curah hujan, debit sungai, dan tinggi muka air. CNN menggabungkan LSTM. CNN penyakit spasial, LSTM menggunakan pola temporal, hasilnya lebih akurat. Transformer merupakan metode terbaru yang menggunakan mekanisme self-attention sehingga mampu menangani data berukuran besar dan hubungan jangka panjang dengan lebih efektif. RNN digunakan untuk data berurutan, namun saat ini mulai digantikan oleh LSTM karena memiliki kelemahan vanishing gradient. Selanjutnya ada jenis dataset. Yang pertama ada citra satelit, itu menggunakan citra Landsat, Sentinel, dan ODIS untuk mendeteksi banjir, longsor, serta kebakaran hutan. Yang kedua, data meteorologi, itu meliputi curah hujan, suhu, kelembapan, dan kecepatan angin untuk memprediksi banjir, badai, dan kekeringan. Yang ketiga, data sensor menggunakan sensor IoT, tinggi muka air, debit sungai, dan sensor seismik untuk monitoring bencana secara real time. Selanjutnya perbandingan model. Yang pertama CNN, yaitu sangat baik untuk analisis citra satelit, tetapi kurang efektif untuk data time series. Yang kedua RSN, mampu memproses data berurutan tetapi mengalami vanishing gradient. Yang ketiga LSTM, yaitu akurat untuk data temporal jangka panjang tetapi waktu pelatihan lebih lama. Yang keempat CNN LSTM menggabungkan keunggulan CNN dan LSTM sehingga akurasi tinggi tetapi membutuhkan komputasi lebih besar. Yang terakhir transformer, efektif pada dataset besar dan hubungan data yang kompleks tetapi memerlukan resource komputasi tinggi. Nah, selanjutnya ada tantangan yang dimana itu ada 3 tantangan yang sering ditemukan. Yang pertama ada kualitas dataset. Masalah yang sering ditemukannya itu missing value, data imbalance, data terbatas, dan data berasal dari berbagai sumber. Yang kedua ada komputasi. Model deep learning membutuhkan GPU, RAM yang besar, waktu training yang lama. Yang ketiga ada explainable AI,
sehingga sulit menjelaskan alasan mengapa model menghasilkan suatu prediksi. Karena itu penelitian terbaru mulai menggunakan metode explainable AI seperti SHARP atau LIME untuk meningkatkan transparansi model. Selanjutnya ada hasil kajian. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa CNN paling efektif untuk data spesial. Terus ada LSTM unggul pada data time series. Terus CNN LSTM memberikan performa lebih baik karena mampu mengolah data spesial dan temporal secara bersamaan. Terus ada transformer menjadi model yang paling menjanjikan untuk penelitian masa depan. Juga ada penggabungan berbagai jenis dataset meningkatkan akurasi model. Terus yang terakhir ada deep learning memiliki potensi besar dalam mendukung sistem mitigasi dan prediksi bencana alam. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Deep learning terbukti meningkatkan kemampuan prediksi bencana alam dibandingkan metode konvensional. Yang kedua itu ada CNN LSTM, CNN LSTM, RNN, dan transformer merupakan model yang paling banyak digunakan. CNN LSTM menjadi salah satu model terbaik karena mampu menggabungkan analisis spesial dan temporal. Yang keempat ada tantangan utama meliputi keterbatasan data, membutuhkan komputasi tinggi, dan rendahnya interpretabilitas model. Yang kelima ada tren penelitian mengarah pada penggunaan hybrid model, transformer, IoT, serta early warning system berbasis artificial intelligence. Yang kelima ada penelitian selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan model yang lebih efisien, transparan, dan akurat untuk mendukung mitigasi bencana. Baiklah, sekian presentasi kami tentang tentang deep learning untuk prediksi bencana alam. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.